Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Iya, hari ini podcast RPM kedatangan tamu dari Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Telah hadir bersama saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Ahmad Ali. Assalamualaikum Bapak. Siap, waalaikumsalam. Selamat datang di studio podcast RPM. Siap. Dan juga bersama kami telah hadir anggota Komisi 1 DPRD Rejang Lebong, ada Bapak Sanusi Pane, Sarjana Sosial. Selamat pagi, selamat siang ini ya Bapak. Udah siang. Selamat siang, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Tadi kita lihat Komisi 1 dengan Bawaslu dan dengan Pol PP ini habis mengadakan audiensi ya Pak ya. Kira-kira membahas soal apa nih Pak? Oh, baik. Memang hari ini kita membahas mengejar daripada hearing untuk pertemuan dalam hal untuk melihat daripada aturan-aturan. Kemudian kita juga ingin tahu Bawaslu dan Satpol PP sebagai mitra kita di Komisi 1 agar kiranya besok di dalam hal kita menghadapi pemilu agar ada sinergi di situ, yang intinya tadi pertemuan hearing pada ini ada sinergi antara Bawaslu dan Satpol PP untuk dalam hal penertiban seperti misalnya Afrika dan sebagainya itu. Jadi itu tadi lebih ke teknis ya sebelum pelaksanaan di lapangan biar akur gitu ya. Biar akur. Lancar. Oke, ngomong-ngomong soal pelaksanaan pemilu nih, dua institusi yang tentunya mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pemilu ini, selain KPU juga ada Bawaslu. Nah, kita pengen tahu lebih spesifik Pak, kalau Bawaslu itu ruang lingkupnya apa aja sih Pak? Ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk lebih jauh bisa kita awali dengan lembaga penyelenggara pemilu di Republik Indonesia ini ada tiga. Ada KPU dan jajarannya, kemudian ada Bawaslu dan jajarannya, dan ada DKPP beserta jajarannya. DKPP itu apa Pak? Dewan Kehormatan Pemilu. Nah, jadi seluruh kerja-kerja bagi kawan-kawan penyelenggara, terutama KPU dan Bawaslu, itu selalu dalam pengawasan DKPP juga. Gitu. Oh gitu. Nah, terkait hal ini, sebenarnya ini yang mungkin dalam tanda kutip seolah-olah kawan-kawan di luar tiga lembaga ini itu tadi kalau saya bilang dalam tanda kutip seolah-olah kerja kita di Bawaslu ini hanya sekedar ngawasi ya, sama kayak yang dibilang oleh Mbak Nurul tadi dalam forum kita audiensi tadi. Padahal justru kerja kawan-kawan di Bawaslu ini justru sebenarnya lebih berat. Memang dia tidak mengerjakan hal-hal teknis seperti yang dikerjakan oleh kawan-kawan KPU dan jajaran gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa kawan-kawan Bawaslu ini bekerja bahkan sebelum kawan-kawan KPU melakukan tahapan. Okay. Jadi ketika kawan-kawan KPU belum melakukan tahapan, dia sudah mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan oleh akan diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu. Kemudian ketika kawan-kawan KPU mengerjakan teknis, dia juga melakukan pengawasan. Begitu setelah selesai juga akan melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Makanya pola-pola kerja kita kawan-kawan Bawaslu ini sebenarnya lebih berat daripada kawan-kawan penyelenggara yang lainnya, dalam kutip yang KPU dan DKPP tadi gitu. Kendala yang paling berat Pak kalau yang dirasakan oleh kawan-kawan Bawaslu ini apa Pak? Contohnya misalnya? Kalau sampai hari ini, karena yang kami rasakan, terutama yang saya sendiri rasakan, nggak ada sih Mbak yang terasa berat. Kan udah biasa. Bukan sudah biasa sebenarnya, karena jujur saja memang saya dan teman-teman komisioner Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong ini baru tanggal 19 Agustus kemarin dilantik. Oh iya. Jadi kalau ditanya apa yang paling berat, sampai hari ini kita belum merasakan hal yang berat. Kenapa? Karena pengalaman kita sebagai penyelenggara sebelumnya, walaupun di tingkat satu level di bawahnya, ketika kita melakukan seluruh agenda-agenda tahapan ini selalu kita lakukan dengan riang gembira. Makanya
hal-hal yang kita anggap berat pun ya harusnya terasa ringan dong kalau kita sudah melakukannya dengan riang gembira tadi, dengan perasaan yang memang sukacita, sehingga pekerjaan-pekerjaan berat pun insya Allah akan bisa kita kerjakan dengan ringan gitu. Selain KPU tadi Pak, dengan Pol PP juga, apa lagi sih mitra-mitra kerjanya Bawaslu ini Pak? Sebenarnya ada termasuk Forkopimda, itu ya termasuk mitra jajaran kita. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada Dandim dan jajaran itu termasuk mitra-mitra kita. Jadi pemerintah daerah terutama, terus teman-teman DPR, DPRD Kabupaten Bojong Lebong ini juga bagian dari mitra kita. Makanya beberapa lembaga besar ini yang ada di Kabupaten Jelambung ini kita harapkan bisa bersinergi lebih baik, bisa berkomunikasi dengan baik. Kita juga bisa berharap bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Sepaket lah Pak ya sama KPU juga ya. Iya, pokoknya kemana-mana KPU Bawaslu. Iya, KPU Bawaslu. Mengenai pelanggaran tadi seperti yang dikatakan Pak Sanusi Pane, ini kan menjelang pemilu nih. Salah satu tugas dari Bawaslu itu kan pengawasan nih, fungsi pengawasan. Kriteria apa aja sih yang dianggap termasuk pelanggaran nih Pak, terutama yang dilakukan oleh para caleg-caleg Pak? Ya, mungkin bentuk-bentuk pelanggaran itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran tindak pidana, ada pelanggaran bentuk pelanggaran lainnya. Tinggal nanti kita akan memilah yang dilakukan itu dalam kategori pelanggaran apa gitu kan. Tentu dalam memutuskan bentuk-bentuk pelanggaran pun juga kita tidak asal tidak asal memutus bahwa itu sebagai bentuk pelanggaran apakah yang sifatnya administratif atau memang pelanggaran pidana. Nah itu ada ranahnya masing-masing. Tinggal nanti kita meminta kepada kawan-kawan calon kontestasi di pemilu ini bisa bersama-sama mematuhi aturan-aturan sehingga tingkat tindak pidana pelanggaran atau tingkat-tingkat pelanggaran itu bisa kita minimalisir gitu. Jadi kalau misalnya selain fungsi pengawasan, Bawaslu ini juga ada fungsi penindakan nggak sih Pak? Iya. Sebenarnya kalau stressingnya untuk saat ini ada istilahnya CAT Pak ya, cegah, awasi dan tindak. Nah, jadi sebelum kita melakukan penindakan itu sebisa mungkin kita cegah dulu. Makanya ada di divisi pencegahan, kalau yang sekarang ini divisi pencegahan, kemudian divisi penanganan pelanggaran dan divisi SDM. Kalau kita yang di Kabupaten Jelambung ada 3 divisinya di antara itu. Nah, jadi sebelum kawan-kawan melakukan penindakan atau pengawasan, yaitu kita akan berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu. Sehingga kayak surat menyurat ya. Iya, termasuk himbauan-himbauan yang akan kita lakukan kepada teman-teman kontestasi dalam hal ini partai politik tadi Pak ya, untuk bisa meminimalisir tingkat-tingkat pelanggaran yang ada di Kabupaten Jelambung ini. Kalau untuk kategori pelanggaran ringan itu contohnya apa Pak misalnya? Pelanggaran ringan yang bisa kawan-kawan calon-calon anggota DPR atau DPRD yang lakukan, saya kira contoh sederhananya misalkan ketika melakukan sosialisasi atau kayak saat ini yang sedang marak ya, ini kan sebenarnya kawan-kawan baru boleh melakukan sosialisasi internal. Kemudian yang dilakukan ini sudah mengarah kepada ranah seolah-olah melakukan kampanye yang terbuka ya Pak ya? Ya, seolah pada itu sebenarnya kalau sekarang belum boleh ya Pak? Ya, kalau saat ini sebenarnya belum masanya. Oh, bolehnya kapan tuh Pak yang pasnya? Nanti ketika mereka sudah ditetapkan sebagai daftar calon tetap, kemudian nanti sudah dibuka ranahnya pas pada memang sudah ditetapkan masa kampanye, pada saat itulah boleh kita mereka itu untuk melakukan ya kampanye terbuka gitu. Selagi belum masa kampanye ya memang sebenarnya belum waktunya gitu. Termasuk alat peraga tuh ya? Iya. Kalau sekarang kan berarti masih bacalek ya Pak ya? Baru bakal caleg. Oh,
baru tahu kalau ternyata belum boleh Pak. Ya. Tapi tindakan apa nih yang diberikan Pak? Tadi di hari Senin pagi tadi kita sudah melakukan rapat koordinasi kepada teman-teman komisioner yang lain bersama dengan stakeholder kita, bahwa kita akan memberikan surat himbauan kepada teman-teman partai politik untuk bisa menertibkan barangkali ada APS yang yang terpasang tidak semestinya, yang dilakukan ibaratnya yang belum semestinya, untuk kita lakukan himbauan kepada mereka bahwa terkait pendidikan pemilih ini kan sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu oleh kawan-kawan komisioner sebelum kita, sehingga pemahaman terhadap kerja-kerja politik kawan-kawan partai ini juga bisa diterapkan, bisa disosialisasikan kepada teman-teman calon anggota legislatifnya itu, karena mereka itu kan belum resmi sekarang kan. Iya. Makanya nanti melalui surat resmi itu akan kita layangkan kepada teman-teman partai politik. Wah, pantasan saya belum lihat baliho Pak Sanusi Pane ya. Tapi Bapak insya Allah calon lagi ya Pak ya? Insya Allah, kalau tidak ada halangan yang ini mungkin insya Allah kita calonkan lagi. Iya. Itu. Tapi memang belum pasang baliho kan Pak? Benar, kita belum memasang baliho, mengingat kemarin kita sudah pernah mengikuti pendidikan melalui Bawaslu juga, tetapi komisioner yang terdahulu sebelum Pak Muhammad Ali dilantik, kita sudah ada pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan itu mengenai waktu sesuai dengan aturan dari KPU, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, itu ada jeda waktu nanti untuk kita bersosialisasi. Kalau nggak salah 75 hari setelah kita memasuki tahapan ke dalam caleg Masa kampanye. sudah masuk ke dalam caleg tetap ya, daftar calon tetap. Nah, jadi itu nanti ada tahapan yang untuk memasuki ke dalam tahap masa kampanye. Nah, sekarang memang kita belum masang Bu, karena ya mengingat kita harus patuhlah dengan situasi, dengan hukum, dengan peraturan. Karena itu salah satu contoh, artinya kita untuk istilahnya sebagai caleg ataupun saat ini kita sudah di DPR, orang-orang yang memang yang mengerti mestinya aturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah di regulasi itu untuk kita terapkan dengan caleg-caleg kita. Ketika itu memang sudah ranahnya, ya mungkin dari kita juga sudah siap untuk memasang daripada baliho-baliho untuk alat peraga itu. Berarti sebenarnya untuk dari Bawaslu sendiri sudah ada sosialisasi ke semua partai-partai ya Pak ya? Sudah. Mengenai aturan gitu kan. Terus balik lagi nih Pak, kan tadi rapat juga termasuk membahas mengenai pemasangan APK atau baliho yang berada di zona hijau nih. Kalau dari Bawaslu dan Pol PP sendiri, ini rencana ke depannya gimana Pak? Apakah bakal ada penertiban gitu, dilepas atau dipanggil dulu nih yang punya baliho, gimana Pak? Iya. Kalau mekanisme kita mungkin yang akan kita lakukan tadi dengan kita memberikan surat himbauan kepada partai-partai politik. Kemudian tindak lanjut berikutnya setelah kita lakukan surat himbauan pertama, kedua, kemudian nanti akan kita ajak duduk bersama bagi para teman-teman partai bersama teman-teman dari Satpol, dalam hal ini mereka atas nama perintah daerah kan, untuk bisa duduk bersama. Apakah itu mau diturunkan sendiri atau minta kawan-kawan Satpol nanti yang menurunkan. Karena kalau ketika itu sudah dilakukan oleh teman-teman parpol, nanti itu sudah masuk dalam ranah yang berbeda lagi gitu. Jadi sudah izin untuk mengembalikan ke kawan-kawan partai itu bukan lagi hanya sekedar selesai diturunkan atau langsung bisa diserahkan, harus melalui izin bupati. Jadi saya kira sebelum sampai ke tahap itu, kita minta nanti kepada kawan-kawan partai untuk bisa lebih tertib, lebih taat aturan, terutama di zona hijau ini.
sebelum nanti lebih jauh. Kalau boleh tahu Pak, zona hijau itu di mana sih Pak? Kalau untuk di Rejang Lebong ini dari jalur Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, kemudian dari Tempel Rejo ya, Tempel Rejo, Air Rambai sampai Jalan Merdeka sampai ke Sukaraja. Nah, sampai Sukaraja. Gitu ya. Tapi kalau yang di kayak billboard komersil itu boleh Pak? Itu nanti pemasangannya dia ada mekanisme, karena itu terkait ada undang-undang khusus, ada ada perdanya. Jadi saya kira juga kalau mereka ingin memasang di situ akan menghubungi pemerintah daerah yang terkait untuk melakukan pemasangan di sana. Kemudian Pak pengen tanya, misalnya ini ada caleg nih, masyarakat itu menilai ini pelanggaran nih. Kalau mereka mau ngadu ke Bawaslu itu mekanismenya gimana Pak? Iya, mungkin secara simpel saja. Kalau di ranah Bawaslu itu kan ada di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, seluruhnya sudah ada sekarang. Oh sudah ada sampai ke desa ya Pak? Sampai ke desa ada. Jadi dilihat dari tingkat pelanggarannya di mana, kejadiannya di mana, seperti apa bentuk pelanggarannya, nanti ya masyarakat bisa menyampaikan secara langsung. Karena di desa ada namanya PKD, pengawas kelurahan dan desa. Kemudian di tingkat kecamatan ada panwascam. Juga masyarakat bisa memberikan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran misalnya di tingkat kecamatan. Kalau di kabupaten ya tentu di Bawaslu sendiri di Kabupaten di sana. Untuk sosialisasi sendiri Pak udah berjalan nggak sih Pak sampai ke desa-desa? Iya, kita sudah terus mengupayakan tentang sosialisasi pelaksanaan, sosialisasi terhadap tahapan-tahapan itu terus kita lakukan dari tingkat atas sampai tingkat bawah, termasuk bahkan sampai ke tingkat desa-desa. Yang dalam waktu ini yang masih hangat ini pencermatan terhadap DCS, DCT, kemudian ada pencermatan DPTB dengan DPK, itu juga terus kita lakukan bersama kawan-kawan dan tim internal kita di tingkat kecamatan dan desa. Baik, Pak Sanusi ini sebagai anggota Komisi 1 DPRD, bentuk dukungan Komisi 1 buat teman-teman di Bawaslu dan Pol PP tentunya yang hari ini udah audiensi dengan Komisi 1 gimana nih Pak? Seperti saya katakan tadi, maka hari ini kita hearing agar ada sinergi antara Bawaslu dan Satpol PP untuk artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, kita besok artinya Bawaslu termasuklah dengan caleg, partai politik, termasuk juga dengan Satpol PP-nya, kalau bisa kita berpolitik yang gembira gitu. Jadi harapan kita riang gembira, artinya tidak ada di situ tidak ada artinya ya panas memanas dan sebagainya. Harapan kita sehingga Bawaslu dan Pol PP besok bisa bekerja dengan penuh dengan baik, dengan istilahnya dengan hati, kira-kira seperti itu. Harapan kita ya itu, agar mereka bekerja lebih spesifik lagi, lebih riang gembira lagi, lebih mensukseskan untuk pemilu 2024 besok kita Pokoknya kita doakan semoga kawan-kawan kita di Bawaslu khususnya ya dalam pelaksanaan tugas nanti diberi kelancaran dan kesehatan selalu Bapak, dan juga nanti pemilu dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat meraih hasil yang sesuai diharapkan oleh masyarakat. Bapak terima kasih atas waktunya siang ini, Pak Sanusi terima kasih banyak. Dan Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Bapak Ahmad Ali dan anggota Komisi 1 DPRD Bapak Sanusi Panes Dinas Sosial. Dan kita bakal ketemu lagi di podcast lainnya dengan topik-topik hangat lainnya. Jangan lupa di follow semua media sosial Humas DPRD Rejang Lebong di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram dengan nama akun Humas DPRD Rejang Lebong. Akhirnya saya Anita pamit undur diri. Bapak, kalau saya bilang parlemen berdaya, jawabnya Rejang Lebong bercahaya. Bapak boleh nggak simbol angka kayak gini? Kalau kita di Bawaslu tidak nggak boleh ya, kayak gini aja ya. Atau kita kompak kayak gini aja, Rejang Lebong bercahaya. Ya. Oke, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.